Jumlah kasus positif corona di Indonesia terus bertambah. Juru bicara untuk penanganan virus corona, Ahmad Yuryanto, mengatakan total kasus positif corona menjadi 172 orang. Sementara yang meninggal 6 orang, sedang yang sembuh sebanyak 9 orang. Positif corona. Kita menyadari bahwa akan terjadi penambahan pasien yang cukup signifikan nantinya. Ini disebabkan karena satu, kontak tracing aktif kita laksanakan. Kemudian yang kedua, edukasi kepada masyarakat semakin gencar dilaksanakan. Sehingga kemudian masyarakat pun sudah mulai menyadari bahwa mereka pun juga harus waspada. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah memperpanjang masa darurat bencana wabah virus corona sampai 29 Mei 2020. Sementara itu, tim peneliti matematika epidemiologi dari Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi ITB memperkirakan penyebaran virus corona di Indonesia diprediksi akan berlanjut hingga April mendatang. Jumlah kasus corona di Indonesia diperkirakan dapat mencapai lebih dari 8.000. Dari simulasi itu, mereka memperkirakan puncak epidemi corona di Indonesia akan terjadi pada penghujung Maret 2020. Sedangkan akhir penyebaran diprediksi bakal terjadi pertengahan April 2020. Penyebaran kasus COVID-19 terus bertambah setelah masa libur Lebaran. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang kasus harian COVID-19 beberapa hari terakhir. Selain itu, angka kematian akibat COVID-19 terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dua kepala daerah ini menjawab lonjakan kasus dan angka kematian akibat corona di wilayahnya? Ambil tindakan tegas, siapa yang masih berkerumun, tidak mengikuti aturan dan itu membahayakan. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana langkah semua kepala daerah untuk bisa menekan laju COVID-19 di daerah-daerahnya, dan kita doakan tidak ada lonjakan kasus seperti yang diprediksi oleh para epidemiolog di seluruh tanah air. Terima kasih sekali Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih. COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, di mana COVID ini bermula di Wuhan atau di Tiongkok, tepatnya pada bulan Desember tahun 2019 tahun lalu. Namun siapa sangka peningkatan COVID-19 ini begitu cepat, yang awalnya bermula di berbagai negara dan sekarang sudah mendunia, yang peningkatannya atau penyebarannya sangat cepat terjadi. Virus corona sebelumnya diketahui penyebaran utamanya adalah dari kontak jarak dekat orang ke orang melalui jalur pernapasan dari percikan batu atau napas atau droplets. Masa inkubasi virus corona sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata gejala yang muncul biasanya timbul dalam waktu 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Di sini saya akan menyebutkan 5 hal tentang bahaya COVID. Bahaya COVID yang pertama yaitu COVID-19 menimbulkan berbagai komplikasi, penyakit hingga kematian. Yang kedua, kelompok tertentu lebih berisiko mengalami COVID-19. Yang ketiga, penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Yang keempat, belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID-19. Yang kelima, adanya silent spreader, tak bergejala namun mudah terjadi. Sekarang virus ini telah menginfeksi lebih dari 215 negara di dunia. Tepatnya pada tanggal 2020, pada tanggal 3 Maret tahun lalu, untuk pertama kalinya Presiden Jokowi mengumumkan bahwa telah terdapat 2 positif COVID-19 di Indonesia, di mana
yang penyebarannya sangat cepat terjadi, sehingga pemerintah sempat melakukan PSBB guna untuk menurunkan peningkatan atau penyebaran dari COVID-19 ini. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang. Gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, dan hilangnya indera perasa atau penciuman. Gejala serius, kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan perawatan mandiri di rumah. Rata-rata gejala akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini. Tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi. Maka dari itu, pemerintah sudah menerapkan protokol kesehatan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama adalah mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan salah satu protokol kesehatan yang paling efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Mencuci tangan yang benar itu seperti apa ya? Yuk kita lihat. Yang kedua, menggunakan masker. Menggunakan masker tidak hanya untuk orang yang tertular. Kita yang belum tertular pun harus menggunakan masker untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, apabila kita terpaksa keluar rumah, kita selalu membawa hand sanitizer agar mencegah dari penularan COVID-19. Ayo kita jaga kesehatan dan terapkan 5M. Itu dimulai dari diri kita sendiri. Teman-teman, selain kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dijelaskan tadi, kita juga jangan lupa nih untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh. Gimana caranya sih? Yang pertama, kita bisa mengonsumsi makanan-makanan yang sehat, mulai dari buah, sayur, dan juga vitamin-vitamin. Lalu yang kedua, kita bisa rutin berolahraga. Yang paling penting, olahraganya dilakuin di rumah ya teman-teman. Yang ketiga, hindari stres. Kita bisa melakukan banyak hal di rumah untuk menghindari stres, mulai dari menonton film, meningkatkan hubungan dengan keluarga, dan juga nih buat teman-teman yang suka curhat sama teman-temannya, bisa banget curhat sama teman-teman, sharing cerita. Lalu yang terakhir dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Sekian dari video kami, semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Ingat, tetap ikuti protokol kesehatan dan tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Sampai jumpa dan terima kasih.